Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 Farmasi 1 yang Ibu banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual dalam rangkaian pertemuan untuk pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berikutnya, yaitu mengenai materi berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebelumnya, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan sama-sama simak slide yang akan Ibu share di sini. Ya, materi kita pada hari ini adalah mengenai berpakaian secara Islami. Ya, kita ketahui bersama bahwa kaitan dengan berpakaian ini memang sudah disyariatkan dalam agama yang kita anut ini, ya. Dan bagaimana dengan kompetensi dasar terlebih dahulu yang akan kita capai, yang harus kita capai, yang pertama yaitu bahwa diharapkan nanti siswa-siswi anak-anakku sekalian ini terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya mampu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kompetensi dasar dari segi pengetahuan, ya, kalian semua diharapkan dapat menerapkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya keterampilan, diharapkan kalian mempraktikkan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, inilah kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semua bisa mengetahui dan memahaminya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, menghayati dan mengamalkan materi berpakaian sesuai syariat Islam ini sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang kita anut. Tujuan yang kedua adalah menguasai materi berpakaian sesuai syariat Islam dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Inilah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat tercapai ya tujuan pembelajarannya. Baik, kita masuk ke materinya. Ya, kita pertama akan membahas tentang pengertian aurat. Ya, aurat secara bahasa ini berasal dari kata royairu auratan. Ya, artinya aib. Secara istilah, aurat ini berarti sesuatu yang harus ditutup dan memalukan untuk dilihat, bahkan bisa berakibat dosa. Nah, inilah pengertian dari aurat. Ya. Selanjutnya, makna jilbab dan busana muslimah. Nah, ini berarti terkhusus kepada kaum perempuan ya. Nah, secara etimologi jilbab itu adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aurat perempuan itu terdiri dari seluruh tubuh ya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, oleh karena itu digunakanlah pakaian yang mampu menutupi seluruh aurat tersebut yang disebut dengan jilbab. Nah, berikutnya selain kata jilbab juga terdapat
istilah lain ya yang merupakan bagian daripada pakaian untuk menutup aurat perempuan ya, yaitu terutama untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita yang disebut dengan khimar atau kerudung atau istilah zaman now disebut dengan hijab gitu ya dan sebagainya. Nah, berikutnya busana muslimah ini adalah apa? Busana muslimah adalah pakaian yang dipakai oleh perempuan tentu saja ya. Kalau busana muslim pakaian yang dipakai oleh pria gitu ya. Nah, pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Busana muslimah ini juga diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat sebagaimana yang diwajibkan oleh agama untuk menutupinya. Nah, ini gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta bagi masyarakat di mana ia berada. Ya, jadi manfaatnya selain bermanfaat untuk kita juga bermanfaat secara keseluruhan ya, terutama secara luas yaitu manfaat pribadi dan juga manfaat sosial kaitan dengan mampu menjaga pandangan gitu ya, dimana ketika tertutup ya laki-laki tidak akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat gitu. Nah, kemudian di sini sudah nampak di depan layar kalian, ini ada gambaran jilbab dan juga khimar ya. Ini yang kemudian membedakan mana bagian khimar dan mana yang disebut dengan jilbab. Di sini sudah nampak dengan jelas bahwa ada khimar di situ. Khimar di sini adalah kerudung sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nur ayat 31 ya, bahwa khimar atau kerudung ini dipanjangkan hingga menutupi kerah leher dan dada. Nah, ini yang dimaksud dengan khimar ya, bagian atas. Nah, kemudian jilbab adalah baju kurung atau kalau kita istilahkan baju gamis ya, di mana di situ dijulurkan ke seluruh tubuh hingga mendekati tanah. Nah, inilah baju yang dimaksud oleh Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Baik, selanjutnya. Ya. Selanjutnya, perintah menutup aurat dan menundukkan pandangan bagi laki-laki ya, terdapat dalam surat An-Nur. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada. Disampaikan di sana ada nama-nama suami ya, kemudian ayah anggota keluarga yang merupakan mahramnya, yaitu mahram itu, nah kita bahas mengenai mahram di sini ya. Ada yang disebut dengan mahram, yaitu apa itu mahram? Adalah orang yang haram dinikahi karena hubungan darah atau saudara. Sehingga apa yang dimaksud oleh surat ini atau ayat ini adalah bahwa yang biasa nampak daripadanya dan hendak ditutup kecuali kepada mahramnya ya. Mahram di sini ya adalah diantaranya kakek atau nenek, kemudian ayah atau ibu, paman atau bibi, kakak atau adik, anak kakak atau anak adik yang kita sebut dengan keponakan, kemudian juga anak kandung dan juga cucu. Nah, ini adalah mahram ya, yang diperbolehkan untuk boleh terlihat ya, terlihat oleh mahram ini. Selain daripada itu tidak diperbolehkan ya memperlihatkan aurat, memperlihatkan perhiasan dalam hal ini yang disampaikan oleh ayat ini kepada orang lain ya, laki-laki lain atau perempuan lain di luar yang menjadi mahramnya. Nah,
Kemudian ada istilah muhrim. Nah, apa beda mahram dan muhrim? Kalau mahram tadi adalah orang yang haram dinikahi karena hubungan darah atau saudara, maka yang disebut muhrim tentu beda makna karena muhrim ini adalah orang yang menggunakan pakaian ihram untuk ibadah haji dan umroh ya. Jadi nanti berhati-hati ketika mengistilahkan istilah mahram dan muhrim. Ternyata beda makna antara mahram dan muhrim. Berikutnya, dalil yang kedua adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yuznina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ya, maaf. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ayat yang kedua, dalil yang kedua mengenai perintah. Tetapi masih banyak lagi dalil yang lain yang bersumber dari Al-Qur'an tentang perintah menutup aurat ya. Berikutnya adalah perintah menutup aurat bagi wanita dalam hadis. Ada salah satu hadis dari Ummu Atiyah. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk keluar pada hari Fitri dan Idul Adha. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha, baik itu gadis yang belum balik, kemudian wanita-wanita yang haid dan juga wanita-wanita pingitan. Jadi diperintahkan untuk keluar. Ya, sehingga kemudian keluarlah mereka. Adapun wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, tetapi mereka dalam kegiatan menyaksikan dakwah dari kaum muslim. Sampai kemudian bertanyalah Ummu Atiyah ini kepada Rasulullah SAW bahwa di antara mereka ada yang tidak memiliki jilbab. Sampai Rasulullah SAW menjawab bahwa hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Nah, ini secara tersirat dan secara jelas ini tersampaikan pesan bahwa bagi para wanita muslim dianjurkan untuk menutup aurat dengan menggunakan jilbab. Hadis yang kedua dari Khalid bin Duraik, ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian tipis. Beliau berpaling darinya dan berkata, wahai Asma, jika perempuan sudah mengalami haid, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini, sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai batas aurat laki-laki. Nah, aurat laki-laki ini adalah antara pusar sampai 2 lutut, ya, sesuai dengan hadis dari Ad-Daruqutni. Berikutnya yang menganjurkan atau menyampaikan batasan aurat laki-laki ada pada hadis riwayat dari Ahmad dan Bukhari dari Muhammad bin Jahsy. Rasulullah SAW melewati Ma'mar, ya. Ma'mar itu seorang muslim, sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda, wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu karena sesungguhnya kedua paha itu aurat. Nah, dari sini jelaslah bahwa aurat bagi laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada syarat pakaian muslim syar'i, ya. Yang pertama, syaratnya adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini bagi perempuan. Adapun bagi laki-laki disesuaikan, ya berarti menutupi tubuhnya kecuali menutupi auratnya, yaitu mulai dari pusar hingga lutut, ya. Kemudian yang kedua,
Sebelum kita sampai yang kedua, kaitan dengan laki-laki, ya ini tentu saja menggunakan pakaian sekalipun auratnya adalah antara pusar sampai lutut, tentu saja tidak harus dilihat juga sisi estetikanya, karena ketika melaksanakan ibadah sholat, mana mungkin kita hanya menutup bagian pusar hingga lutut saja, ya tentu saja memakai pakaian mulai dari bagian bawah, bagian leher, kepala hingga kaki. Nah, ini tentu secara estetika ya, sekalipun aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, secara keindahan tentu saja berpakaian lengkap ya, kemeja, kemudian atasan koko dan kemudian bersarung itu lebih utama ya, lebih sempurna sebagai laki-laki muslim ya. Apalagi untuk perempuan muslimah ini kan tertutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sebagaimana anggota ketika kita melakukan ibadah sholat ya, sebagaimana anggota tubuh yang boleh dilihat sebagai ketika kita melaksanakan sholat. Berikutnya, syarat pakaian muslim adalah tidak tipis dan tidak transparan. Dalam hal ini berarti kita harus pintar-pintar memilih bahan, ya, bahan yang tebal sehingga tidak menerawang begitu. Kemudian yang ketiga, tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Artinya baju yang kita kenakan desainnya harus desain baju yang longgar sehingga tidak terlalu rapat ke tubuh, akhirnya membentuk lekuk tubuh. Berikutnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ini bagi perempuan. Begitu juga bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki pun sama. Jadi artinya tidak boleh, untuk laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Jadi tidak pantas rasanya kalau perempuan menyalahi kodratnya atau laki-laki menyalahi kodratnya. Jadi ya sesuai dengan kodrat kita baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, ikuti rules yang sudah diperintahkan oleh ajaran agama kita. Laki-laki berpakaian laki-laki, perempuan berpakaian layaknya perempuan. Nah, berikutnya tidak mencolok model dan warnanya. Ya, ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau paling suka, paling cinta dengan warna yang sederhana ya, warna putih, warna hitam, mungkin warna hijau begitu. Nah, begitu juga kita pun sebaiknya mengikuti hal itu ya. Jadi ketika berpakaian menggunakan pakaian yang sederhana baik model dan warna ya. Berikutnya tidak menyerupai pakaian kaum kafir ya, ini akan seperti tasabuh begitu, menyerupai kaum kafir yang tidak diperbolehkan, tabarruj begitu. Berikutnya tidak bermake up mencolok. Artinya boleh bermake up seperlunya ya, tetapi tidak mencolok begitu ya, bagi perempuan ya terutama. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada tayangan gambar ya, gambaran bagaimana pakaian yang menutup aurat sesuai dengan syariah. Ya, terlihat di sini pakaian yang dikenakan oleh kedua gadis ini sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan baik dalam hadis maupun dalam sunnah ya, maupun dalam Al-Quran. Yang pertama, ini betul bahwa pakaiannya sudah mencukupi, menutupi aurat. Hanya yang terlihat adalah batasan muka dan telapak tangan saja. Kemudian dia memakai khimar ya, menutupi bagian dada. Kemudian juga pakaiannya longgar, tidak transparan. Kemudian juga di situ menutupi bagian mata kaki ya, dengan menggunakan kaos kaki dan sepatunya. Kemudian di sini juga keduanya menggunakan jilbab, yaitu pakaian longgar ya, pakaian longgar yang tidak ketat. Nah, dapat kita lihat di sini semua gambaran daripada gambar yang terpampang di sini sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam mengenai pakaian syar'i bagi muslimah ya. Berikutnya, nah ini dia ada lagi gambaran perbandingan antara pakaian yang sesuai syar'i yang sudah menutup aurat dan pakaian yang tidak sesuai syar'i, yang pakaian di situ hanya membalut aurat. Kenapa? Dapat dilihat di sini gambar bagian kanan ini
pakaiannya masih menunjukkan lekuk tubuh ya, dan nampak ada rapat dengan kulit sehingga ketat begitu, dan ini tidak sesuai dengan syariat. Nah, berikutnya mana nih yang menurut kalian paling sesuai dengan syariat? Adakah gambar di sini pakaian muslimah di sini yang sesuai dengan syariat? Ya, silakan jawab sendiri. Nah, berikutnya, nah ini gambaran pakaian yang bukan hijab, pakaian yang bukan sesuai dengan syariat. This is not hijab. Kenapa? Karena di sini masih nampak kerudungnya atau himarnya ini tidak menjulur sampai menutupi dada. Kemudian pakaiannya masih membentuk lekuk tubuh dan juga terlihat di sini ketat ya. Oke, berikutnya. Nah, ini pun demikian, ini pakaian, contoh pakaian ya, tampak di sini pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Apa saja yang menunjukkan bahwa ini tidak sesuai syariat? Silakan kalian perhatikan. Nah, ya. Oke. Selanjutnya, nah, this is not hijab. Kenapa di sini? Karena kita sebagian gambar sebelah kiri ya. Kita lihat di sini dandanannya ada punuk punta, kemudian make up-nya yang begitu menonjol, begitu apa namanya berlebihan, begitu. Belum lagi pakaian yang masih membentuk lekuk-lekuk tubuh. Nah, sementara dibandingkan dengan sebelah kanan ini sudah sesuai ya. This is hijab, ini sudah sesuai. Dimana ini apa? Sekalipun kerudungnya pendek, namun bagian dada ada yang tertutup. Tertutup terjulur oleh kain yang panjang ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, ini contoh fashion jahiliyah katanya. Jadi berjilbab atau berkerudung tetapi masih menampak bentuk tubuhnya ya. Jadi ini pun sama ya, masih belum sesuai dengan syariat. Nah, oke, kita sampai ke tabel ini. Dari nomor 1, 2, 3, sampai 8. Nah, sudah sampai tahap keberapakah kita dalam menutup aurat? Ya. Ayo, silahkan kita, kamu apa namanya, nilai sendiri sudah sampai tahap keberapa kamu dalam menutup aurat. Mudah-mudahan sudah sampai ke tahap 8 ya, sesuai dengan syariat. Oke, nah aurat mereka adalah tanggung jawab Anda. Nah, jadi para ayah dan para suami ini akan menanggung dosa dari para perempuan-perempuan yang tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat, pakaian yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ya, jadi jika kita kasihan, sayang kepada ayah atau kepada suami, ya, silahkan gunakanlah pakaian sesuai dengan syariat, yaitu pakaian yang menutup aurat, juga sesuai dengan syarat-syarat berpakaian yang sesuai syar'i ya. Oke. Sayangilah ayah-ayah kalian ya. Jadi tutuplah aurat kita mulai dari sekarang, perbaiki lagi cara berpakaian kita dengan bismillah. Insya Allah apa yang kita niatkan menjadi berkah, menjadi keselamatan untuk orang tua kita ya. Baik, selanjutnya nih, ini gambaran laki-laki ya dengan auratnya. Ini antara kegiatan seorang laki-laki yang sedang melaksanakan ibadah sholat, ya, tetapi tidak menggunakan pakaian sesuai dengan syar'i, bahwa aurat laki-laki itu kan antara lutut hingga pusar, sehingga jika terbuka auratnya maka akan batal sholatnya ya. Oleh karena itu gunakanlah pakaian yang memang longgar, yang memang nyaman, ya, panjang, menutupi aurat kita sehingga apa ibadah yang kita lakukan pun tidak menjadi sia-sia begitu. Ya. Berikutnya ini, nah ini pun pakaian seperti ini sebenarnya masih menunjukkan aurat karena aurat laki-laki antara pusar hingga lutut. Oleh karena itu apa yang menjadi batasan itu harus benar-benar tertutup ya oleh pakaian yang kita gunakan. Oke.
Anjuran buat kita semua, peringatan, stop expose your aurat now. Oke, kita mulai memperbaiki diri dengan berpakaian sesuai syariat. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ada tugas yang harus kalian selesaikan, ini ya, didiskusikan secara kelompok, sebagaimana sudah kita bentuk sebelumnya kelompoknya, baik untuk kelompok 1 hingga kelompok 5, ini menyelesaikan tugas yang sama, kemudian mempresentasikan hasilnya. Ya, baik, kita lihat di sini yang pertama, bagaimana sikap Anda tentang pelarangan jilbab di sekolah, ya. Akhir-akhir ini ada pelarangan penggunaan atribut agama. Nah, bagaimana sikap kalian? Kemudian yang kedua, sebutkan sikapmu yang harus ditunjukkan ketika terlihat oleh mata ada kemaksiatan. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap Anda jika Anda diterima bekerja di tempat yang harus membuka aurat? Yang keempat, bagaimana Anda menasihati kaum remaja atau saudara Anda yang berjilbab tetapi tidak sempurna? Dan yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena artis lepas jilbab dan fenomena artis berjilbab? Ini apakah sebuah kesadaran atau tren? Nah, tugas diskusi ini silakan dikerjakan di kelompok masing-masing. Lantas hasilnya presentasikan ya di depan kamera kalian, divideokan, usahakan semua anggota kelompok bisa tampil untuk presentasi, lalu kirimkan hasil presentasi videonya ke Ibu melalui alamat email yang sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Barangkali itu saja dapat dipahami ya. Oh ya, jangan lupa Ibu ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir virtual yang sudah di-share ya. Tadi sebagian sudah mengisi daftar hadir. Baik, sudah selesai kita materinya. Baik, selanjutnya mari kita akhiri pertemuan PJJ hari ini untuk kelas 10 Farmasi 1. Kita akhiri dengan pembacaan doa. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Ibu tutup. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi pada pertemuan pembelajaran jarak jauh minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.